Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia selalu dipanjatkan kepada Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Mulia, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa, pemberi rezeki dan yang mematikan, yang kita yakini sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kepada kita agar memenuhi segala kebutuhan di roda kehidupan di muka bumi dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Dan Allah telah mengekalkan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih. Maka jadilah seorang muslim yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada sebaik-baik manusia, sebaik-baik suri tauladan, manusia yang paling sempurna secara fisik, secara nasab, secara akhlak, dan juga Allah telah menjadikan pengucapan salam hormat kepadanya sebagai ibadah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjadikan satu kali salam dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, berisi di dalamnya diantaranya adalah peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan juga pengampunan dosa. Maka jadilah juga sosok muslim yang setelah memuji Allah alhamdulillah selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, selamat bertemu lagi di majlis yang membahas tentang generasi emas umat ini, generasi terbaik manusia. Kita sedang membahas orang-orang yang sudah sukses dalam kehidupan mereka dengan kesuksesan yang sebenarnya. Tidak ada kegagalan dalam kehidupan mereka, karena setiap hal yang dianggap gagal secara duniawi bagi mereka adalah pembersihan dosa, bagi mereka adalah peninggian derajat, dan mereka konsisten dan istiqomah sampai meninggal di atas kebenaran. Mereka sosok-sosok yang paling pantas dijadikan sebagai suri tauladan, karena telah menemani manusia terbaik, utusan Allah Subhanahu wa taala. Melihat langsung, bersalaman dengannya, hidup bersamanya, berperang dengannya. Sebagian di antara mereka menikahkan anaknya atau saudarinya dengan Nabi SAW. Maka apa yang lebih mulia daripada ini? Iyas al-Muzani rahimahullah pernah dibelikan apel dari tangan Anas bin Malik radhiyallahu anhu pada saat Anas bin Malik sudah sangat tua. Maka Iyas al-Muzani, seorang tabi'in yang masyhur dengan ilmunya, mencium apel tersebut sambil meneteskan air mata. Lalu kemudian orang-orang di sekitarnya bertanya, wahai Iyas, kenapa anda lakukan itu? Dia bilang, bagaimana saya tidak mencium apel ini sementara apel ini diberikan dari tangan yang pernah menyentuh tangan Nabi SAW. Mereka sangat memuliakan para sahabat Nabi. Orang-orang yang telah berhasil dalam hidup mereka, sebagaimana tadi saya katakan, dengan kesuksesan yang luar biasa. Kita kalau bicara masalah suksesnya dunia, mereka termasuk banyak orang-orang yang kaya, tapi diikuti dengan kedermawanan. Kita bicara masalah kejantanan, mereka di kancah jihad, di saf-saf pertama, mengejar mati syahid dengan ketulusan, bahkan terus merindukan jihad. Kapan lagi ya Rasulullah? Kapan lagi ya Rasulullah? Mereka juga orang-orang kalau kita cari secara fisik tidak kalah dengan ketampanan, kekarnya tubuh, tinggi besarnya poster tubuh. Dan juga kalau kita bicara tentang masalah keimanan, mereka sudah tidak bisa lagi digambarkan tingkat keimanan mereka. Tidak pernah ketinggalan sholat malam, ibadahnya selalu baik semuanya. Sampai Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, aku melihat sahabat-sahabat Nabi di pagi hari, wajah mereka kusut karena mereka sibuk dengan tilawah Al-Quran di kitab Allah pada malam hari. Di siang hari mereka sibuk mencari rezeki yang halal. Pada saat masa jihad mereka sibuk dengan berjihad. Begitu terus sampai mereka meninggal dunia. Maka kita teman-teman sekalian sedang membahas di kesempatan ini tentang sejarah manusia-manusia terbaik ini. Untuk kita menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Ingat teman-teman, dalam hidup ini kalau mau sukses harus belajar dari orang yang sukses. Kalau mau gagal, belajar dari orang yang gagal. Pasti akan sama. Masirnya, bahasa Arab masir. Bahasa Indonesia itu pasti akan sama jalannya. Kita kerja di perusahaan, kalau kita ikuti jejak teman-teman di perusahaan itu yang terdahulu sebelum kita, yang sudah berprestasi, dia terus naik jenjang karirnya, terus bertambah gajinya dan fasilitasnya, lalu kita berteman dan kita mempelajari bagaimana strategi dia. Lalu kita ikutin, kita akan seperti dia. Artinya dia sukses, kita sukses. Kita berteman dengan para penghafal Quran, kita akan hafal Quran. Kita berteman pada orang yang juara, kita akan juara. Berteman dengan orang yang rajin, kita akan rajin. Berteman dengan orang bersih, kita akan bersih. Pasti begitu.
Begitu juga dengan kalau kita berteman sama teman-teman di perusahaan yang gagal, suka bolos, ya, malas bekerja, terbengkalai selalu pekerjaannya. Kita kalau berteman sama mereka atau menjadikan sebagai suri tauladan, kita akan sama dengan mereka. Bodoh sekali teman-teman kalau kita berpegang pada orang-orang seperti ini. Mereka selalu mengatakan, kan belum datang peringatan. Surat SP belum datang kok. SP1 datang, belum SP2, belum SP3. Seakan-akan memang menunggu dirinya celaka. Begitu sudah di PHK, terbengkalai, istri anak nggak bisa makan, baru menyesal. Lalu untuk apa dicontohi orang-orang seperti ini? Gak ada gunanya. Maka mencontohi orang-orang yang sukses akan sukses, mencontohi orang gagal akan gagal. Dan ingat teman-teman, kehidupan di muka bumi cuma sekali. Salah milih jalan, salah semuanya. Benar milih jalan, benar semuanya. Dan mereka sudah konsisten, komitmen menjalankan kebenaran itu. Pada hari ini teman-teman kita akan bahas seorang sosok yang luar biasa dalam mencari kebenaran. Luar biasa kalau saya katakan. Karena kisahnya itu jalan hidupnya semuanya dalam mencari kebenaran. Dan komitmen konsisten sampai meninggal dengan itu. Sampai diberikan julukan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu atau Salman Al-Khair. Salman yang penuh dengan kebaikan. Ya, yang merupakan ide dialah yang memunculkan ya, ide keluarnya atau digalinya parit. Yang akhirnya 10.000 pasukan Ahzab tidak jadi menyerang Madinah dan selamat. Dan berapa banyak pahala yang dipanen radhiyallahu dari ide ini. Tapi yang jelas cukup banyak keutamaan yang lain selain daripada hanya sekedar ide menggali parit. Tapi bagaimana kita bisa melihat keteguhan beliau dalam mempertahankan agama ini sampai meninggal dunia. Bahkan menjadi ulamanya para sahabat. Tidak jarang di antara sahabat banyak bertanya hukum kepada Salman Al-Farisi padahal dia bukan dari turunan Arab. Dan dia harus belajar bahasa Arab dulu, baru dia bisa mempelajari kitabullah, mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka setelah itu pun dia tetap komitmen dan dia tetap mendalai menekuni sampai menjadi ulamanya para sahabat. Salman teman-teman sekalian memiliki nama karena dia asal dari Persia, maka dikatakan Salman Al-Farisi. Faris maksudnya dari negeri Persia. Maka nama dia memang nama-nama orang wilayah sana. Disebutkan nasabnya adalah Mabah bin Mudkhashan bin Mausilan atau Musilan bin Bahbuzan bin Fairuz bin Sahar al-Isfahan. Al-Isfahan ini nama wilayah Asfahan, ada wilayah Persia. Dan dia dikenal dengan Salman Al-Khair atau Salman Al-Farisi. Dan julukannya adalah Abu Abdullah. Beliau memiliki istri yang masyhur dua. Walaupun ada beberapa referensi yang menyebutkan ada 4 orang istri yang lalu dalam hidupnya. Tapi ada kemungkinan istri yang lain ini adalah di masa dulu sebelum masuk Islam. Dan tidak ikut dengan beliau. Tapi istri yang dalam Islam disebutkan ada 2 adalah Bukhairah Al-Kindiyah dari suku Kindi. Dan ini Allah karunia beliau 2 orang anak. Anaknya Abdullah dan Muhammad. Makanya julukannya Abu Abdullah. Dan istri yang lain adalah Zainab binti Hudair. Dan dari istri yang kedua ini nggak disebutkan beliau punya anak. 2 istri yang lain ya, disebutkan oleh sebagian ahli sejarah adalah dari orang-orang yang zaman Persia pada saat masih menyembah api. Ada juga yang mengatakan salah satunya jadi penyembah api dulu dan kemudian yang lainnya itu adalah dari orang-orang Nasrani di negeri Syam pada saat dia masih beragama Nasrani. Dan ada anaknya 1 di Persia dan ada anaknya 1 di negeri Syam. Beliau lahir di tahun lahir ini tidak disebutkan tahunnya, tapi tahun wafatnya itu disebutkan tahun 36 Hijriah. Tentu khilaf di antara ulama tentang umurnya. Ya. Kalau kita baca di buku-buku, kadang-kadang mungkin kita sempat kaget melihat ya, karena ada sebagian buku menukil cukup jauh umurnya. Ada yang mengatakan umur Salman mencapai 350 tahun. Ada juga yang mengatakan 250 tahun. Termasuk Imam Adz-Dzahabi rahimahullah pernah menyebutkan itu. Tapi Imam Adz-Dzahabi meluruskan di buku yang lainnya bahwasanya itu adalah sesuatu dinukil yang tidak punya sanad. Maka beliau mengatakan umur yang tepat adalah sekitar 70 tahunan pada saat wafat radhiyallahu anhum. Baik, kita akan mulai teman-teman sekalian dengan kisah bagaimana seorang pencari kebenaran ini memulai hidupnya. Setelah pembebasan Madain, ibu kota Persia di zaman Umar bin Khattab, dan kebetulan Salman Al-Farisi salah satu dari prajurit atau kesatria utamanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in.
Maka dia pun memiliki sebuah tempat di sana. Kemudian di depan rumahnya dia bercerita. Dikelilingi oleh banyak sahabat dan juga tabi'in ridwanullahi alaihim, dan mulailah dia menceritakan kisahnya yang luar biasa. Dan ada alasan kenapa dia menceritakan kisah-kisahnya. Kadang-kadang dia ditanya oleh para sahabat, kadang-kadang juga memang dia menceritakan secara langsung. Dan dia menjelaskan. Di antara kisah atau riwayat yang akan kita sebutkan nanti adalah riwayat yang diceritakan Salman Al-Farisi kepada sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in. Dan itu Ibnu Abbas tidak menanyakan, tapi Salman menceritakan. Dan beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, ketahuilah aku pernah menceritakan kisah ini kepada Nabi SAW, dan beliau menyuruh aku menceritakan kepada orang-orang. Dan beliau suka cerita ini diceritakan. Karena memang cerita ini cukup unik. Tidak ada sahabat yang melalui masa hidup seperti Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu majma'in yang dalam mencari kebenaran, khusus masalah mencari kebenaran. Saya akan bacakan riwayatnya cukup panjang, tapi memang perlu kita ketahui masalah ini. Salman berkata kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu majma'in, dan juga kepada sahabat-sahabat Nabi yang lain yang ikut ke Persia pada saat itu dengan beberapa tabi'in. Aku adalah seorang lelaki Persia dari penduduk Asfahan. Jadi ada wilayah sampai sekarang masyhur, kota Asfahan, tepatnya penduduk salah satu kampung Asfahan yang bernama Ji, seperti itu saja, Ji, ya. Ayahku adalah kepala kampung di situ atau kepala suku, dan aku adalah makhluk Allah yang paling dicintainya. Begitu besarnya cintanya kepadaku sampai-sampai ia mengurungku di rumah, layaknya seorang gadis perawan yang dipingit. Lalu aku bersungguh-sungguh dalam mempelajari agama Majusi, penyembah api, hingga menjadi orang yang mengurusi api sesembahan dan menyalakannya tanpa membiarkannya padam walau sesaat pun, dan ayahku memiliki lahan yang besar. Sampai sini saya tanggapi dulu. Jadi sebagian buku juga menukil kalau ayahnya Salman memang adalah pendetanya Majusi. Dia memang penyembah api dan dia mengkader anaknya untuk menjadi itu, supaya anaknya tidak terpengaruh dan hanya fokus di situ, maka dikurunglah di rumah. Dan kerjanya hanya ikut sama ayahnya setiap hari pergi ke tempat pembakaran api, dia bakarin, ditambahin kayu bakar supaya lebih besar, kemudian menerima tamu-tamu yang untuk menyembah api tersebut. Lalu kemudian dia katakan, suatu hari ayahku sempat sibuk di bangunan miliknya, lalu berkata kepadaku, wahai anakku, sesungguhnya aku sibuk dengan pembangunan gedung ini atau gedung hari ini, mau bangun bangunan, hingga tidak sempat mengurusi lahan milikku. Ada lahan luas, ada kebun-kebunnya, ada hewan-hewan ternaknya. Pergilah ke sana, tengoklah. Pertama kali ayahnya Salman suruh Salman keluar. Biasanya cuma ke tempat lain. Biasanya cuma dari rumah ke tempat sembahan api. Itu saja kerjanya. Dikawasi sama ayahnya ketat sekali. Dari pagi keluar ditemani terus sampai pulang lagi ke rumah ditemani terus. Baru kali itu pertama kali dia dibolehkan oleh ayahnya untuk menengok lahan. Ya. Lalu ia menyuruhku mengurusi sebagian apa yang diinginkannya di sana. Kemudian aku pergi menuju lahan miliknya itu. Lalu aku sempat melintasi sebelum tiba di lahan itu salah satu gereja milik orang-orang Nasrani. Di dalamnya aku mendengarkan suara mereka yang sedang melakukan ritual ibadah. Aku tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, ya, atau di luar rumahku. Karena ayahku biasa mengurungku dalam rumah. Tak kala aku melintas dan mendengar suara mereka, maksudnya orang-orang Nasrani tadi, aku menemui mereka untuk melihat dari dekat apa yang sedang mereka lakukan. Tak kala melihatnya bergabung masuk ke dalam gereja, ritual mereka itu membuatku kagum. Lalu aku tertarik dengan urusan mereka itu dan berkata pada diriku, demi Allah, waktu itu sebenarnya ini dia diceritakan setelah Islam. Zaman dulu dia mengatakan demi Tuhan, ya. Dia menganggap api Tuhannya. Ini lebih baik dari agama yang kami peluk. Ya. Demi Tuhan aku tidak meninggalkan mereka hingga matahari terbenam. Ya, tapi Salman Al-Farisi karena seorang Islam dia mengatakan demi Allah aku tidak tinggalkan gereja pada saat itu sampai matahari terbenam. Dari pagi mereka ritual sampai malam. Aku tidak mendatangi lahan milik ayahku, namun sebaliknya aku masuk ke dalam gereja dan bertanya, dari mana asal agama ini? Mereka menjawab, dari negeri Syam. Nah, negeri Syam 4 negara, sekarang Jordania, Palestina, Lebanon dan Syria. Dulu Syam. Kemudian aku kembali menemui ayahku, sementara ia telah mengirim orang untuk mencari aku. Aku telah membuatnya sibuk hingga ia meninggalkan seluruh pekerjaannya. Maksudnya gara-gara Salman hilang jejak, maka ayahnya sibuk dan mencarinya. Tak kala datang menemuinya, ia berkata, duhai anakku, dari mana saja engkau?
Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu melakukan apa yang telah aku perintahkan itu? Kan aku suruh kamu ke lahan, urusin dan itu. Kenapa kamu buat yang lainnya? Lalu aku berkata, wahai ayahanda, aku melintasi orang-orang yang melakukan ritual ibadah di gereja. Aku tertarik melihat apa yang mereka lakukan dalam agama mereka. Demi Tuhan, aku masih di tengah-tengah mereka hingga matahari terbenam. Ya. Ia berkata, duhai Ananda, tidak ada kebaikan pada agama itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu itu lebih baik darinya. Aku berkata, sekali-kali tidak. Demi Tuhan, ia adalah lebih baik dari agama kita. Ya. Jadi pada saat itu, perlu juga diketahui orang-orang penyembah majusi ini, kerjanya datang ke dekat api, kemudian mereka melemparkan sesuatu ke dalam api sebagai korban, apa saja, hewan hidup lah, uang lah, emas, pokoknya mereka begitu ritualnya. Lalu kadang-kadang mereka mengelilingi api tersebut, lalu kemudian mereka memberikan sesuatu pada pendeta, lalu mereka pulang. Seperti itulah. Dan tidak ada sesuatu yang mereka rasa ini apa, tidak ada bekas keimanannya. Ya, tidak jelas Tuhan ini siapa, apalagi api tersebut setiap hari harus ditambah kayu bakar supaya membesar. Kalau tidak maka dia akan padam dengan sendirinya. Dan itu yang dianggap Tuhan. Makanya Salman radhiyallahu anhu mengatakan agama mereka lebih baik daripada agama kita. Gitu. Kata Salman, lanjutannya adalah, lalu ayah mengkhawatirkanku akan lari pergi ke gereja itu lagi. Maka ia mengikat kakiku, kemudian mengurungku di rumahnya. Aku mengutus seseorang untuk menemui orang-orang Nasrani itu. Lalu aku berpesan kepada mereka, bila ada rombongan pedagang Nasrani datang dari negeri Syam, beritahukanlah kepadaku tentang mereka. Lalu datanglah rombongan pedagang Nasrani dari negeri Syam kepada mereka. Maksudnya datang ke Persia tadi, Asfahan. Kemudian mereka mengabarkan kepadaku tentang rombongan itu. Lalu aku berpesan lagi, bila orang-orang itu sudah menuntaskan urusan mereka dan ingin pulang ke negeri mereka, tolong kabarkan kepadaku. Maka tak kala orang-orang pedagang tadi akan pulang, mereka memberitahukan kepadaku tentang hal itu. Maka aku pun melepaskan rantai besi dari kakiku, kemudian aku pergi bersama mereka hingga aku tiba di negeri Syam. Jadi sampai sini cerita tentang bagaimana dia dulu menyembah api sama ayahnya, dan akhirnya dia meninggalkan rumah ayahnya untuk mencari kebenaran yang sedang dia rasakan. Dia ingin mencari apa nih, mana yang lebih baik, seperti itulah. Maka akhirnya dia pun ikut dengan kafilah dagang. Dan zaman dulu orang selalu cuma ikuti kafilah dagang saja. Ya, kalau orang mau safar kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, mereka harus cari ada kafilah dagang enggak? Orang-orang pakai unta, pakai kuda, nanti berapa banyak mereka ikut, nanti mereka bayar kepada kafilah tersebut. Kafilah itu biasa punya pengawal-pengawal, kalau ada perampok mau merampok, maka dilawan, seperti itulah. Maka orang banyak bawa dagangannya, bawa keluarganya pindah dari kota ke kota lain. Tidak ada cara lain pada zaman itu. Orang kalau safar sendiri itu terlalu berani gitu. Maka mereka harus ikuti kafilah. Ketika tiba di negeri Syam, sekarang sudah tiba ke negeri Syam, dia jalan. Aku bertanya, siapa pemeluk agama ini yang paling baik? Langsung bertemu orang Nasrani, dia menganut agama Nasrani, lalu dia mengatakan, siapa pemeluk agama ini yang paling baik? Kalau kita siapa yang paling soleh, yang paling pintar, yang paling alim? Maka mereka mengatakan uskup di gereja, ada pendeta di gereja paling besar di negeri Syam pada saat itu. Maka aku datang kepadanya seraya berkata, aku tertarik dengan agama ini dan ingin tinggal bersamamu untuk mengabdi kepadamu di dalam gerejamu. Aku ingin belajar dan melakukan ritual ibadah bersamamu. Maka uskup itu pun berkata, masuklah. Lalu aku masuk bersamanya. Rupanya, kata Salman, ia adalah seorang lelaki yang buruk. Ia menyuruh jemaahnya untuk bersedekah dan menyemangati mereka untuk melakukannya. Lalu apabila mereka sudah mengumpulkan untuknya sejumlah barang dari sedekah itu, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak membagikan kepada orang-orang miskin. Hingga ia berhasil mengumpulkan 7 kilal atau 7 peti besar, ya, tempayan, emas dan perak. Lalu aku benar-benar membencinya, kata Salman, setelah melihat apa yang dilakukannya. Kemudian ia pun mati, si uskup tadi mati. Ketika orang-orang Nasrani berkumpul untuk menguburkannya, aku berkata kepada mereka, sesungguhnya orang ini adalah orang yang buruk. Ia menyuruh kalian bersedekah dan menyemangati kalian, lalu bila kalian sudah telah mengumpulkan, lalu kemudian pada saat kalian telah mengumpulkan harta kalian, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak memberikan sedikit pun kepada orang-orang miskin. Maka para jemaahnya di situ mengatakan, dari mana kamu tahu tentang itu? Kata Salman, aku akan menunjukkan kepada kalian di mana harta itu disimpan. Lalu mereka berkata, tolong tunjukkan kepada kami. Lalu aku menunjukkan kepada mereka lokasinya. Kemudian mereka keluar dari tempat tersebut, mereka mengeluarkan dari tempat sembunyian tersebut
sebanyak 7 kilal atau 7 peti emas dan perak. Tak kala melihat hal tersebut, mereka mengenal uang-uang mereka dan harta mereka. Mereka berkata, demi Allah sekali-kali kami tidak akan menguburkannya. Lalu mereka menyalipnya dan melemparinya dengan batu. Di sini juga sebuah pelajaran penting ya. Bagaimana memang Salman radhiyallahu anhu fitrahnya sebelum masuk Islam sudah bersih. Sekarang dia sebagai pengawal uskup, gitu kan? Dia seperti pengawal pendeta. Dia bisa saja cuma dia yang tahu tempat penyimpanan harta itu. Dia bisa mengambil, pendeta itu mati tanpa sempat menikmatinya. Dia bisa membawa lari dan seterusnya. Orang tidak ada yang tahu. Tapi kejujuran membawanya pada hal tersebut. Dia pun mengatakan ada di sini, ambillah ini punya kalian. Dia tidak minta sedikit pun. Setelah itu, orang-orang mendatangkan pendeta lain dan mengangkatnya untuk menggantikan uskup tersebut. Aku belum pernah melihat seorang lelaki yang melakukan ritual sepanjang hari. Di sini terjemahan sebenarnya dikatakan ibadah 5 waktu. Nah, ibadah 5 waktu, soal 5 waktu itu dalam Islam. Orang-orang Nasrani mereka dikatakan ibadah sepanjang waktu ya. Yang menurutku lebih baik darinya, dari orang yang pertama yang jahat tadi. Atau lebih zuhud darinya terhadap kehidupan dunia. Atau lebih mencintai dan lebih mementingkan kehidupan akhirat darinya. Dari uskup yang pertama. Baik di siang maupun di malam hari. Karena itu aku amat mencintainya. Dengan kecintaan yang belum pernah aku berikan kepada orang lain sebelumnya. Lalu aku tinggal bersamanya untuk waktu yang cukup lama. Kemudian tibalah saat kematian menjemputnya. Jadi pendeta yang kedua sekarang juga mati. Lalu aku berkata kepadanya sebelum ia meninggal, wahai fulan, sesungguhnya aku telah bersamamu dan aku mencintaimu dengan kecintaan yang belum pernah aku curahkan kepada orang lain sebelummu. Seperti yang kau lihat saat ini telah datang kepadamu ketentuan Allah. Kau sudah sakit keras dan akan mati. Maka kepada siapa engkau wasiatkan agar aku mengikutinya? Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku? Maka pendeta itu mengatakan, wahai anakku, demi Allah aku sekarang tidak tahu siapa yang masih menjalankan agama sepertiku. Orang-orang telah mati, lalu merubah dan meninggalkan kebanyakan ajaran yang dulu mereka amalkan. Kecuali seorang laki-laki di Mosul. Dan Mosul nama sebuah kota di Irak. Ya. Dan dia jauh ini. Jadi perlu kita ketahui ya, kalau misalnya handphone ini digambarkan Jazirah Arab. Maka di utara Jazirah bagian atas itu negeri Syam, ya. Palestina, Jordania, Lebanon, Syria. Irak itu ada di timurnya, ya. Perjalanan jauh ini. Perjalanan bisa 1 bulan pakai kuda pada zaman itu, jauh sekali. Apalagi Mosul ini salah satu kota terpencil di Irak. Jadi daerah timur, dia dari utara ke daerah timur. Tapi pendeta ini bilang, saya tidak tahu lagi ada orang yang saya bisa rekomendasikan kecuali satu orang pendeta seperti saya yang mungkin dia masih soleh, masih baik. Dia menjalankan apa adanya yang tersebutkan dalam Injil. Di Mosul, maka temuilah dia. Ia masih mengamalkan apa yang aku amalkan. Tak kala orang itu mati dan selesai dikuburkan, kata Salman, aku menemui orang yang tinggal di Mosul itu. Berarti ini sekarang pendeta yang ketiga. Ketika bertemu aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan yang ada di negeri Syam telah berpesan kepadaku saat menjelang ajalnya agar aku menemuimu. Lalu memberitahukan kepadaku bahwa engkau masih menjalankan ajaran agama seperti dirinya. Orang itu berkata kepadaku, tinggallah bersamaku. Maka aku pun tinggal bersamanya. Aku mendapatinya sebagai sebaik-baik orang yang masih menjalankan ajaran agama sebagaimana temannya. Berarti pendeta kedua baik seperti pendeta ketiga sama dengan pendeta kedua. Yang satu tadi kan memang jahat mengambil orang-orang gitu ya. Selang beberapa lama ia pun mati. Pendeta yang ketiga sekarang mati. Tak kala maut akan menjemputnya, aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah berpesan kepadaku agar mengambil agama darimu. Kemudian ia memerintahkanku untuk menemuimu. Sekarang telah tiba sebagian dari ketentuan Allah sebagaimana yang engkau lihat. Karena itu kepada siapa engkau berpesan agar aku menemuinya? Dan apa perintahmu kepadaku? Ia menjawab, wahai anakku, demi Allah aku tidak mengetahui ada orang yang masih menjalankan ajaran agama sepertiku. Kecuali seorang laki-laki yang berada di Nasibain, yaitu si fulan, maka temuilah dia. Nasibain juga di negeri masih Persia, ya. Sekitar dekat Persia, maka dia bilang pergilah ke sana. Masih masuk wilayah Irak tapi di pesisiran. Temui dia. Ini berarti sudah pendeta yang keempat ditemuinya. Tak kala ia mati dan selesai dikuburkan dari pendeta yang ketiga ya. Aku pun pergi menemui pendeta yang keempat yang di Nasibain itu. Lalu aku datang kepadanya dan mengabarkan kepadanya berita tentangku dan apa yang telah diperintahkan tentang temanku.
Ia berkata, baiklah, tinggallah bersamaku. Aku pun tinggal bersamanya dan mendapatinya sebagai orang baik dan taat beragama. Jadi sudah 3 pendeta ditemui baik. Cuma satu tadi yang pertama yang tidak baik. Sebagaimana kedua temannya, sungguh aku tinggal bersama sebaik-baik orang. Demi Allah tak lama setelah itu ia pun dijemput oleh kematian. Tak kala ajalnya menjelang datang, aku berkata kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan telah berpesan kepadaku agar menemui si fulan. Nah, kemudian si fulan berpesan kepadaku agar menemuimu. Lalu kepada siapa engkau berpesan agar aku menemuinya dan apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka pendeta itu menjawab, wahai anakku, demi Allah kami tidak mengetahui ada seseorang yang masih menjalankan agama seperti kami ini agar aku dapat memerintahkanmu untuk menemuinya selain ada seorang laki-laki di daerah Amuriyah. Nah, juga masih di wilayah sekitar situ. Sesungguhnya ia masih dalam kondisi yang sama dengan kami. Jika engkau mau, datangilah ia sebab dia atau ia menjalankan apa yang kami jalankan. Tak kala orang itu meninggal, pendeta yang keempat meninggal, maka dan dikuburkan, aku menemui orang yang di Amuriyah, berarti pendeta yang kelima sekarang. Ketika bertemu aku kabarkan kepadanya tentang diriku, maka ia berkata, tinggallah bersamaku. Lalu aku pun tinggal bersama orang yang berada di atas petunjuk dan ketaatan beragama seperti para sahabatnya. Dia sudah ada 5 pendeta, 4 orang baik-baik, cuma satu yang pertama tadi yang buruk. Kemudian aku bekerja hingga memiliki sejumlah sapi dan kambing. Lalu tibalah ajalnya si pendeta yang kelima tadi. Ketika ajalnya tiba, aku berkata kepadanya, wahai fulan, sungguhnya aku dulu bersama si fulan. Lalu dia berpesan kepadaku agar menemui si fulan yang berada di Mosul. Kemudian dia berpesan kepadaku agar menemui si fulan yang berada di Nasiban atau Nashibain. Kemudian setelah itu dia berpesan kepadaku untuk agar menemuimu. Maka kepada siapa lagi yang kau wasiatkan agar aku menemuinya dan apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka pendeta itu pun berkata, wahai anakku, demi Allah aku tidak tahu ada seorang manusia pun yang masih menjalankan ajaran yang kami jalankan ini, sehingga aku memerintahkanmu untuk mendatanginya. Akan tetapi telah tiba padamu sebuah zaman. Sekarang ini saatnya di mana seorang nabi akan diutus dengan membawa ajaran Ibrahim. Ya. Ia akan muncul di tanah Arab, lalu hijrah ke tanah yang berada di antara Harratain atau 2 bukit berbatu, maksudnya Madinah. Yang di antara keduanya terdapat banyak pohon-pohon kurma. Ia memiliki tanda-tanda yang tidak tersembunyi, memakan dari harta pemberian atau hadiah dan tidak memakan dari harta sedekah. Di antara kedua bahunya ada khatam atau cap kenabian. Jika kamu mampu mendatangi negeri itu, maka lakukanlah. Kemudian ia mati dan dikuburkan, lalu aku tinggal di Amuriyah selama sekian lama. Sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi di sini dia tidak sebutkan berapa tahun semua histori hidupnya ini, tapi dia ceritakan secara umum. Kemudian melintaslah sejumlah pedagang dari Bani Kalb. Ini suku Arab yang ada di Mekah sebenarnya, gitu kan? Lalu aku berkata kepada mereka, maukah kalian membawaku ke Jazirah Arab atau tanah Arab? Sebagai imbalannya aku akan memberikan kepada kalian semua sapi-sapi dan kambing-kambingku ini. Maka mereka menjawab, iya. Lalu aku memberikannya kepada mereka dan mereka pun membawaku bersama mereka. Hingga bila mana tiba di Wadi Al-Qura. Jadi sudah lembah dekat dengan Mekah sebenarnya. Mereka berbuat zalim kepadaku dengan menjualku kepada seorang Yahudi sebagai budak. Maka aku pun berada di dalam kekuasaannya. Ketika melihat pohon-pohon kurma, aku berharap inilah negeri yang telah disebutkan oleh sahabatku dulu. Namun di dalam hati aku masih belum membenarkannya. Tak kala aku berada di sisi orang Yahudi itu, datang putra pamannya dari Bani Quraidah di Madinah. Jadi suku Yahudi Quraidah di Madinah yang memang nanti berkhianat ya, di perang Ahzab. Lalu ia membeliku darinya dan membawaku ke sana. Demi Allah, begitu aku melihatnya, maksudnya melihat Madinah, tahulah aku bahwa itu adalah Madinah. Dengan ciri yang disebutkan sahabatku dulu, maka tinggallah aku di sana. Jadi sampai sini selesai histori pertemuan dia sama para pendeta-pendeta. Ya, kita sudah ceritakan tadi histori dia bersama ayahnya dan menyalakan api. Kemudian histori dengan 5 orang pendeta. Pendeta terakhir mewasiatkan dia untuk mengimani risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kan? Kemudian sekarang kita masuk keberadaan beliau di Madinah. Tapi sekarang statusnya bukan orang bebas tapi seorang budak. Ya. Lalu Allah pun mengutus Rasulnya. Beliau tinggal di Mekah beberapa lama. Aku tidak mendengar tentangnya karena kesibukanku sebagai seorang budak. Kemudian beliau hijrah ke Madinah. Demi Allah, aku sedang berada di atas pucuk
tandan pohon kurma milik majikanku karena tengah mengerjakan sebagian pekerjaan. Sementara ia sedang duduk, majikannya duduk di bawah pohon. Tak kala putra pamannya datang dan berdiri di hadapannya seraya berkata, orang Yahudi lain datang, sepupunya pemilik kebun itu mengatakan, semoga Allah memerangi Bani Kailah. Bani Kailah ini maksudnya orang Ansar, Aus dan Khazraj. Demi Allah mereka telah berkumpul di Kuba. Dipimpin seorang laki-laki yang datang kepada mereka dari Mekah, dia mengaku sebagai seorang nabi. Tak kala mendengarnya, aku gemetar, kata Salman, hingga aku mengira akan terjatuh menimpa majikanku. Lalu aku turun dari atas pohon kurma itu, kemudian bertanya kepada putra paman majikanku tersebut, apa yang engkau katakan? Apa yang engkau katakan? Maka marahlah majikanku hingga ia memukulku dengan keras, seraya berkata, apa urusanmu dengan masalah ini? Pergilah, lanjutkan pekerjaanmu. Aku berkata, tidak ada apa-apa, aku hanya sekedar nanya dan ingin memastikan apa yang dikatakannya tadi, maksudnya sepupumu ini. Aku memiliki sesuatu yang telah aku kumpulkan, maksudnya dari makanan-makanan. Di sore hari aku mengambil lalu membawanya kepada Rasulullah SAW yang sedang berada di Kuba. Nabi sempat tinggal 2 hari di wilayah Kuba. Lalu aku menemui dan berkata kepada beliau, aku mendengar bahwa engkau adalah seorang yang saleh. Dan ada bersamamu sahabat-sahabatmu yang jauh dari kampung halamannya, lagi membutuhkan bantuan. Ini ada sesuatu dariku sebagai sedekah. Di sini ada maksudnya Salman. Kenapa dia katakan sedekah? Karena dia mengingat pendeta terakhir yang mewasiatkan dia ketemu dengan Nabi SAW. Dia bilang, Nabi itu tidak makan sedekah, tapi dia mengambil hadiah. Kapan orang bilang sedekah, Nabi nggak akan makan. Tapi kalau dia bilang hadiah, maka Nabi makan. Sengaja dia mengatakan ini sebagai sedekah. Aku melihatmu lebih pantas mendapatkan daripada orang lain. Lalu aku mendekatkannya kepada beliau. Kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, makanlah. Tetapi beliau sendiri menahan tangannya dan tidak makan. Aku lalu berkata dalam hatiku, ini adalah tanda pertama. Kemudian aku meninggalkannya. Lalu aku kembali mengumpulkan makanan lagi, sesuatu dari makanan. Setelah itu Rasulullah SAW 2 hari kemudian pindah ke kota Madinah. Karena Kuba waktu itu masih dianggap di luar Madinah. Masuk ke Madinah untuk membangun Masjid Nabawi. Kemudian aku membawa sesuatu untuknya seraya berkata, sungguhnya aku melihatmu tidak memakan dari harta sedekah. Dan ini hadiah sebagai penghormatanku kepadamu. Ternyata Rasulullah SAW berkenan memakan atau makan darinya dan menyuruh para sahabatnya ikut makan bersamanya. Aku berkata dalam hati, ini adalah tanda yang kedua. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW saat beliau berada di Baqi Al-Gharqad, atau di kuburan para sahabat atau penduduk Madinah, ya namanya Baqi. Beliau mengantarkan jenazah salah satu sahabatnya. Beliau memakai 2 buah mantel miliknya dan duduk di tengah para sahabatnya. Lalu aku memberikan salam kepadanya. Kemudian aku memutar ke belakang untuk melihat punggung beliau. Apakah aku dapat melihat khatam atau stempel atau cap seperti yang disebutkan oleh sahabatku? Maksudnya uskup tadi itu pendeta yang terakhir. Tak kala Rasulullah SAW melihatku berputar atau memutar ke belakangnya, tahulah beliau bahwa aku sedang menyelidiki dan mencari kepastian tentang sesuatu yang disebutkan kepadaku. Maka beliau menurunkan selendangnya atau mantelnya dari punggung beliau, sehingga aku melihat khatam itu. Maka tahulah aku siapa dia, lalu aku mendekap seraya menciumnya dan menangis. Dan pada saat itulah Salman syahadat. Ya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadaku, beranjaklah. Lalu aku pun beranjak. Lalu mengisahkan kepadanya tentang kisahku sebagaimana aku ceritakan kepadamu wahai Ibnu Abbas. Salman melanjutkan, maka Rasulullah SAW suka bila para sahabatnya mendengarkan hal itu. Jadi kenapa tadi kita baca panjang lebar juga ini? Karena kita ingin menjalankan sunnah Nabi SAW, memang menyuruh menceritakan kisah Salman. Ya. Kemudian Salman mengatakan setelah itu, aku pun sibuk dengan kewajibanku sebagai budak hingga perang Badr dan perang Uhud bersama Rasulullah SAW terlewatkan olehnya. Dia tidak bisa ikut karena sibuk menjadi budak. Salman berkata, kemudian Rasulullah SAW menemuiku setelah Uhud. Lalu berkata di tahun 3 Hijriah, Katib ya Salman, buatlah perjanjian pembebasan dari majikanmu, wahai Salman. Istilahnya mukatabah. Lalu aku membuat perjanjian pembebasan dengan majikanku, tetapi dia seorang Yahudi yang tamak. Dia meminta agar aku kalau mau bebas membayar 300 pohon kurma. Ya, ini satu pohon kurma mahal, 300 pohon kurma. Yang harus aku tanam untuknya. Jadi bukan pohon yang dikasih cuma begitu saja, harus ditanam, ditata sedemikian rupa yang siap untuk dipanen gitu. Dan juga berikut pengairannya, harus siap dengan pengairannya, dan aku harus membayar 40 ukiyah.
Ya 40 uqiyah itu satu uqiyah 127 gram emas. Kalau 40 uqiyah kurang lebih 5 kilo emas. Ya. Karena berarti sama 127 gram kali 40 kurang lebih 5080. Ya. 5080 gram berarti sekitar 5 kiloan emas. Lalu Rasulullah SAW, Allah aku sampaikan kepada Nabi SAW dan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, bantulah saudara kalian ini. Maka mereka para sahabat rame-rame membantuku dengan pohon kurma. Ada yang menyumbang 30 bibit kurma siap tanam. Ada 20, ada 15 dan ada yang menyumbang 10. Masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya. Hingga terkumpullah untukku 300 bibit pohon kurma. Maka Rasulullah SAW berkata, idhab ya Salman, fafakkir laha, fa'idha farakta fa'tini akunu ana adha'uha biyadayya. Pergilah menggali lubang untuk pohon-pohon itu, hai Salman. Ajak beberapa orang sahabat ini. Bila telah selesai kalian gali, ya, nanti aku, kata Nabi SAW, yang datang menancapkan sendiri dengan tanganku pohon-pohon kurma itu. Karena tadi kan syaratnya Yahudi 300 pohon harus yang layak untuk dipanen nantinya. Begitu ditancap harus subur. Ya, jadi Salman akan bebas kalau pohon itu menjadi subur dan siap nanti untuk berbuah. Lalu aku menggali lubang untuk pohon-pohon itu, sedang para sahabat membantuku. Hingga bila aku telah selesai mengerjakannya, aku datang kepada beliau lalu mengabarkan kepadanya, kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW keluar bersamaku ke tempat pohon-pohon itu. Lalu kami mendekatkan kepadanya bibit-bibit pohon kurma. Kemudian Rasulullah SAW meletakkannya di dalam lubang dengan tangannya sendiri. Alaihissalam. Ini terjadi mukjizat ya. Karena Nabi SAW diiringi dengan mukjizat yang cukup banyak. Di antara mukjizat Nabi SAW adalah berbuahnya 300 pohon kurma yang diniatkan Salman untuk membebaskan diri dari keterbudakan. Kata Salman, demi zat yang jiwa Salman berada di tangannya, maksudnya demi Allah, tidak satu pun dari bibit pohon-pohon itu yang mati. Dengan begitu, aku telah menjalankan perjanjian menanam pohon kurma dan tinggallah masalah uang. Setelah itu, tadi kan diminta uang 40 uqiyah ya. Satu uqiyah sekitar 127 gram emas. Sekitar 5080 gram emas. Jadi 5 kiloan lebih sekian. Setelah itu Rasulullah SAW datang membawa emas seperti telur ayam besarnya dari rampasan perang, salah satu peperangan. Lalu berkata, apa yang dilakukan orang Persia yang mengadakan perjanjian pembebasan? Nabi SAW tanya kepada para sahabatnya. Lalu aku dipanggil oleh para sahabat beliau untuk hal itu. Dan beliau berkata, ambillah ini dan bayarlah kewajibanmu wahai Salman. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, apakah ini bisa dibandingkan dengan kewajiban hutang yang harus aku tunaikan? Karena emas seperti telur ayam kecil, yang dia harus bayar 5 kilo. Ya paling berat pun kalau sangat berat, dengan seberat itu paling setengah kilo ya. Ini harus 5 kilo. Maka Salman heran, ya Rasulullah, apa bisa ini membayar 40 uqiyah emas tadi? Maka Nabi SAW mengatakan, ambillah. Sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha pemurah akan menyelesaikan kewajibanmu. Lalu aku mengambilnya kemudian menimbang sebagian untuk mereka. Demi zat yang jiwa Salman berada di tangannya. Emas itu tiba-tiba senilai dengan 40 uqiyah. Jadi emas itu belum pernah ada emas sekecil itu, ukurannya 5 kilo. Tapi pada saat ditaruh di timbangan oleh Yahudi menjadi 5 kilo sebagai mukjizat dari Nabi SAW. Maka aku bayar lunas hak mereka, lalu aku pun dimerdekakan. Selanjutnya aku ikut serta dalam perang Khandak bersama Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu tak satu pun peperangan terlewatkan olehku. Ini semua yang panjang lebar disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnad beliau di jilid 5 halaman 441 dan Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqat di jilid 4 halaman 53 dengan sanad hasan. Betapa hal itu, kata penulis di sini, merupakan perjalanan yang panjang dalam pencarian kebenaran dan hakikat. Lalu di sana semangat orang-orang yang mendapati kebenaran tepat di depan mata mereka, namun mereka berpaling darinya dan lebih memilih jalan lain. Artinya penulis ingin mengatakan di sini, sayangnya Salman saja sampai seperti itu, dari penyembah api dan terhormat ayahnya kepala suku, lalu meninggalkan pekerjaannya untuk mencari agama, lalu negeri Syam numpang sama uskup sampai 5 orang sampai meninggal semua, lalu ke negeri Jazirah Arab untuk mencari Nabi SAW walaupun harus jadi budak dan seterusnya, dan dia harus menebus dirinya, bebaskan demi untuk mendapatkan kebenaran. Semua itu sangat luar biasa pengorbanannya, sementara orang di zaman sekarang dengan sangat mudah
untuk mendapatkan hidayah, tapi mereka malah meninggalkan itu. Lebih dalam lagi, setelah pembebasan budak, ya, maka Salman mulai ikut dalam peperangan-peperangan Nabi SAW. Dan peperangan pertama yang diikuti adalah perang Khandak atau perang Ahzab. Nah, ini kurang lebih terjadi di tahun 5 Hijriah. Dan ini ada sebabnya. Sebab terjadi perang Ahzab itu. Nabi SAW telah mengusir 2 suku Yahudi dari Madinah karena pengkhianatan mereka. Ada 3 suku Yahudi di Madinah, ada Qainuqa, ada Nadir, ada Quraidah. 2 Nabi sudah usir, Qainuqa dan Nadir. Ada sebabnya. Ini sudah pernah saya ceritakan, saya reviewkan kembali. Qainuqa, Nadir dan Quraidah ini teman-teman, 3-tiganya waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah telah terjadi muahadah, kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Mereka tidak boleh saling berperang, mereka sama-sama membela Madinah, gitu kan. Kalau ada yang melanggar dihukum, gitu kan. Dan mereka harus tunduk dengan hukum Nabi SAW. Mereka sepakat. Ternyata di setiap suku ini mereka punya benteng sendiri. Jadi dalam Madinah itu kayak kita Jakarta begini, itu ada benteng-benteng. Setiap suku itu punya benteng sendiri. Benteng yang tinggi, tembok yang tinggi, ada pintu gerbang, malam mereka tutup. Kayak komplek perumahan, tapi benteng besar. Kalau pagi mereka buka, tapi di dalamnya ada pasar, ada sumur, ada rumah-rumah, segala macam. Jadi kayak komplek gitu ya. Yang jelas, Qainuqa ini, mereka terkenal punya toko-toko emas. Dan dibuka gerbang mereka setiap pagi sampai sore. Ada satu wanita muslimah, sahabiat Nabi, ingin beli emas dan datang ke toko itu. Salah satu toko Yahudi. Rupanya di situ yang jaga toko ini anak muda Yahudi ingin mengganggu sahabiat ini. Lalu memintanya agar membuka cadarnya gitu kan. Tapi tentu sahabat ini menolak, tidak mungkin mau. Muslim aja ditolak apalagi ini Yahudi. Kemudian si Yahudi ini licik, dia menyantolkan besi tajam di tempat duduk sahabat ini tanpa disadari, begitu berdiri sobek bajunya, maka tersingkaplah auratnya. Lalu pemilik toko menertawakan si sahabat ini bersama teman-temannya. Rupanya ada sahabat Nabi laki-laki lewat pada saat itu, dan lihat kejadian tersebut, dia tahu ini, kalau ini muslimah, dan dengan pakaiannya, dengan penampilan wanita Yahudi tidak seperti itu. Dan dipermalukan, maka dia langsung henuskan pedangnya, langsung dibunuh sama dia pemilik toko itu, karena dia kenal pemilik toko itu. Lalu si muslim ini dikeroyokin oleh orang-orang Yahudi. Nah, sementara pembunuhan sahabat tadi ini, sahabiat tadi yang dipermalukan lari ke masjid Nabi. Ya Rasulullah, begini kejadiannya. Maka Nabi SAW langsung bentuk pasukan mengepung benteng Qainuqa. Dan menekankan kepada mereka yang membunuh muslim tadi, serahkan kepada kami. Kami akan hukum. Ya, tidak ada peperangan, tapi yang itu tadi serahkan. Rupanya mereka enggak mau. Malah mereka menantang Nabi SAW di atas benteng mereka. Kami pasti akan melawan, kami tidak akan takut. Segala macam, Nabi kepung mereka. Akhirnya Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, hanya mereka menyerah. Dan Nabi SAW mengusir mereka dari Madinah. Pergilah mereka 173 kilo dari Madinah di tempat namanya Khaybar. Ya. Pergi mereka ke Khaybar. Berjalan waktu, ada seorang muslim, sahabat, membunuh seseorang, tapi tidak sengaja. Dari suku Arab, jauh dari Madinah. Waktu dia membunuh Salah tadi, Nabi SAW ingin membayar dia, dendahnya. Kebetulan yang sering interaksi sama suku Arab ini adalah suku Yahudi yang kedua namanya Nadir. Maka Nabi SAW datang ke pemukiman orang Nadir ini, lalu ingin menemui kepala suku mereka. Ingin menitipkan, ini loh ada dia, sahabatku bunuh seseorang, kamu nanti yang bayarkan ke sana ya. Rupanya pada saat itu, ya pada saat mau dibayar tadi, ya, Nabi SAW lagi nunggu. Mereka bilang, tunggulah hai Muhammad. Nabi SAW nunggu, duduk di salah satu rumah mereka, pemukiman di situ, duduk di bawah rumah itu bersama dengan Abu Bakar, Umar, sama Zubair dan Ali bin Abi Thalib. Sehingga saya 4 orang ini. Maka pada saat itu pun orang-orang Yahudi berkata, tidak ada kesempatan yang paling baik ya untuk membunuh orang ini kecuali sekarang. Siapa yang naik ke atas rumah lalu lemparin dia batu biar Muhammad mati. Maka ada satu orang mengatakan saya. Dia pun mengangkat batu besar dan naik ke atas rumah lalu dia mau melempar. Tapi mereka lupa ini Nabi. Datang wahyu menyampaikan. Jibril menyampaikan, hai Muhammad, di atas kepalamu sekarang ada Yahudi mau lempar batu. Berdirilah. Maka Nabi SAW berdiri tanpa bicara dengan sahabat-sahabatnya. Langsung jalan saja. Abu Bakar, Umar, Zubair, Ali ini radhiyallahu anhum mengira Nabi mau pergi ke WC. Karena zaman dulu orang kalau mau kamar mandi, maaf itu harus ke padang pasir. Dari rumah-rumah nggak ada. Maka mereka diam saja. Nabi jalan sendiri dibiarkan. Tapi lama Nabi nggak balik-balik, gitu kan?
Maka karena kelamaan nunggu, Abu Bakar bilang, kayaknya kita harus kecek, jangan sampai ada apa-apa dengan Rasulullah SAW. Mereka pulang, mau temuin Nabi di rumahnya, ternyata Nabi sudah bentuk pasukan di masjid. Berbentuk pasukan banyak. Mereka bilang, ya Rasulullah, kenapa pasukan nih? Nabi SAW ceritakan, tadi begini loh ceritanya di sana. Barulah mereka tahu ternyata Nabi ingin mengepung. Dikepunglah benteng Nadir ini, suku Nadir. Dan Nabi cuma minta, itu yang di atas rumah mau lempar batu, serahkan ke kami. Itu yang jadi penjahat tuh, serahkan ke kami. Mereka enggak mau. Sama dengan Kainuka, nantang-nantang. Apakah kamu mengira kami seperti Kainuka yang penakut? Kami akan melawan, kami akan begini. Akhirnya Nabi SAW kepung mereka beberapa hari karena ketakutan. Allah tanamkan rasa takut dalam hati mereka, akhirnya mereka menyerah diri. Dan Allah menjadikan semua rumah mereka, harta mereka menjadi ghanimah. Ya, mereka boleh pergi. Maka mereka pergi. Suku ini juga pergi ke Khaybar, tinggal bersama dengan Kainuka. Rupanya dua suku ini sakit hati dengan Nabi SAW. Ya. Mereka lihat di perang Uhud tahun 3 Hijriah, Quraisy menang. Ya. Di akhir peperangan, di pertengahan peperangan lah ya. Karena di awal umat Islam menang, di pertengahan orang Quraisy menang, di akhir lanjutan dari perang Uhud namanya Hamrat Asad dimenangkan oleh kaum muslimin. Intinya teman-teman sekalian pada saat itu mereka melihat Quraisy punya kekuatan dan mau punya semangat memerangi Madinah lagi. Maka dua suku ini sepakat datang ke Quraisy bicara sama Abu Sufyan, gimana kalau kita bersatu? Kami Yahudi kirim pasukan, kalian juga Quraisy kirim pasukan, kita ajak suku-suku Arab yang belum masuk Islam bersatu, kita rame-rame keroyokin Madinah nih. Udah habisin sekalian di Madinah. Kami sakit hati karena kami diusir dari Madinah. Kalian juga orang Quraisy, banyak kerabat kalian yang masuk Islam, meninggalkan kalian. Intinya mereka sepakat, oke lah kalau begitu. Lalu mereka cari suku Arab yang besar, kira-kira yang punya pasukan besar, siapa yang bisa diajak. Mereka temukan suku Ghatafan namanya. Dan pimpinannya namanya Uyainah bin Muhsin. Ini dapat julukan Uyainah ini si bodoh yang ditaati. Ya, karena pendapatnya kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Tapi kaumnya mau ikut saja. Walaupun nanti setelah masuk kota Mekah dia masuk Islam gitu. Yang jelas di awal-awal Islam seperti itu. Didatangilah oleh Abu Sufyan, dia setuju. Maka Quraisy mengeluarkan 4.000 pasukan terbaiknya. Dan ini pasukan paling besar di Quraisy. Karena pada saat perang Uhud saja 3.000 itu sudah dianggap pasukan besar. Ini lebih besar lagi 4.000 orang. Ghatafan, suku yang tadi dipimpin oleh Uyainah bin Muhsin juga kirim 4.000, sudah 8.000. Sisanya dari Yahudi 1.000 digabung antara Kainuka sama Nadir, 1.000 lagi dari banyak suku-suku Arab. Ya. Tentu ini kisahnya panjang, saya sudah sebutkan kalau teman-teman ikuti di kajian Sirah di YouTube tentang perang Ahzab dan rentetan setelah perang Ahzab sampai pembebasan kota Mekah. Itu hampir semua suku-suku Arab dan yang ikut memerangi Nabi SAW atau memerangi Madinah diperangi oleh Nabi SAW. Hampir semuanya, gitu kan? Semuanya dikalahkan oleh kaum muslimin. Yang jelas berkumpul 10.000 pasukan, semuanya berkuda, lalu kemudian mereka tiba-tiba sudah keluar dari satu titik, mereka ketemu lalu mereka keluar. Di tengah jalan, sudah dekat dengan Madinah, ya, maksudnya sudah jalan menuju ke Madinah, barulah didengar oleh Nabi SAW. Kalau ada kasus ini, gitu loh. 10.000 pasukan, semuanya berkuda, bergabung dalamnya bukan cuma Quraisy, Yahudi, Ghatafan, dan suku-suku Arab yang lain. Banyak sekali suku-suku di situ. Ada suku di situ dikenal dengan suku Faraza, Asad, Ashja, Bani Murrah, banyak yang bergabung. Jadi musuhnya umat Islam banyak sekali. Maka Nabi SAW melihat keadaan sahabat dikumpul semua. Kira-kira berapa kekuatan militer kita ini? Terkumpul maksimal waktu itu muslimin 1.000 orang. Gak bisa lebih. Yang lain sudah tinggal anak-anak, perempuan sama orang tua. 1.000 orang saja. Gak ada lagi yang lain. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira bagaimana nih? Sahabat-sahabat Nabi yang lain yang rata-rata orang Arab, mereka tidak punya pengalaman perang kalau tiba-tiba diserang seperti ini. Gitu ya. Mereka tahunya kalau diserang tiba-tiba ya sudah melawan, kalah ya kalah udah. Gitu kan. Menang ya menang gitu. Maka disinilah peran tokoh kita, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, kalau kami di Persia dulu, kalau kami sedang diserang dan kami terhimpit, kami buat parit. Parit itu kami buat sedalam mungkin, selebar mungkin, sehingga musuh tidak bisa menyeberang. Setelah selesai perang kami tutup lagi. Maka Nabi SAW mengatakan itu pendapat yang baik.
Lalu Nabi SAW mulailah membagi sahabat. Per 10 orang mereka harus menggali 20 meter. Mereka gali dari atas sampai ke bawah gitu kan. Khilaf di antara sejarah tentang masalah dalam dan lebarnya. Ada yang mengatakan dalamnya sekitar 3 sampai 4 meter, lebarnya 4-5 meter, ada yang mengatakan 7 meter, 7 meter. Yang jelas musuh tidak bisa loncati kudanya gitu. Walaupun nanti ada 3 orang dari tokoh-tokoh Quraisy yang berhasil loncat ya. Karena mahirnya mereka menunggangi kuda dan salah satu dibunuh oleh Adi bin Abi Thalib yang duanya melarikan diri ya untuk selamatkan diri karena berhasil dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan Zubair bin Awam juga sempat memotong atau membunuh salah satunya. Ya, itu kisah sendiri. Tapi ide parit ini muncul dari Salman Al-Farisi. Dan ini belum pernah orang Arab mengetahui sebelumnya. Makanya pasukan Ahzab pada saat tiba di Madinah, mereka kaget melihat. Kalau kita ibaratkan meja ini adalah kota Madinah, maka dari sisi timur dan barat Madinah itu ada tadi yang disebutkan oleh pendeta itu. Wilayah Harratain atau Harra Syarqiyah, Harra Gharbiyah, wilayah yang dipenuhi dengan batu-batu hitam dan gunung-gunung batu yang tinggi. Sehingga dari timur barat tidak bisa diserang Madinah zaman itu. Karena orang tidak ada pesawat, orang harus naik kuda atau jalan kaki. Ini luas sekali, sekian hektar, nggak mungkin datang dari timur barat. Dari belakang Madinah, ya, itu kebetulan dari belakang, maksudnya maaf, dari utara Madinah, dari bagian atas Madinah, negeri Syam. Sementara Mekah ada di selatan Madinah. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan meja ini timur dan barat, selatan di wilayah saya, di tempat saya duduk, utara bagian depan, maka orang Mekah cuma bisa serang dari selatan. Dari timur barat nggak bisa karena ada batu-batu tajam. Dari depan lebih jauh lagi, mereka harus putar jauh sampai ke negeri Syam, baru bisa masuk. Itu pun dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Tidak ada jalan lain kecuali dari selatan. Maka Nabi SAW buat parit di sini, di selatan ini. Ya, dan di ujung selatan, antara selatan sama timur, ada benteng Yahudi lagi satu namanya Quraidah. Tapi mereka ada kesepakatan damai dengan Nabi SAW. Walaupun nanti Nabi perangi mereka karena mereka berkhianat di perang itu. Tapi intinya kita bicara tentang ide parit ini. Dan itu digali oleh para sahabat, lalu kemudian diangkat pasir-pasirnya, dijadikan lagi tumpukan-tumpukan pasir untuk menjadi benteng. Jadi diangkat lalu dibuat lagi benteng-benteng di situ, dan mereka siap dengan anak-anak panah. Setiap kali Quraisy mau datang berusaha masuk ke parit itu, turunkan tangga dipanah-panahin oleh para sahabat. Sehingga mereka kewalahan sekali. Walaupun orang-orang Quraisy juga punya strategi yang berbeda pada saat itu, mereka serentak di hari, mereka akan ngepung Madinah 43 sampai 45 hari. Di hari-hari terakhir itu mereka sepakat, karena sudah terlalu lama mengepung, mereka sepakat untuk meletakkan kuda-kuda yang banyak di ujung-ujung parit, lalu menyuruh kuda-kuda tersebut menyentak-nyentakkan kakinya sehingga tanah pada jatuh masuk ke parit supaya bisa loncat. Dan itu dari pagi sampai malam. Pada saat itu sempat sahabat terlambat sholat asar. Gitu. Gara-gara penyerangan itu sangat luar biasa. Sampai Umar mengatakan semoga Allah mematikan mereka. Aku ya Rasulullah sholat asar sekarang beberapa saat sebelum maghrib. Sampai kata Nabi SAW, kau bagus hai Umar, saya sendiri belum mengerjakan sholat asar. Ya. Karena memang pada saat itu serangan terus luar biasa. Jadi ada di bagian depan kuda-kuda memukul-mukul kakinya di ujung tanah sehingga masuk tanah ke parit. Di belakang anak-anak panah mereka melempar ke muslimin. Jadi menyibukkan luar biasa pada saat itu. Yang jelas teman-teman, kita dengarkan bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menceritakan masalah itu. Beliau berkata, sebab terjadinya perang Khandaq atau parit adalah manakala orang-orang Yahudi yang melihat kemenangan kaum musyrikin atas kaum muslimin pada perang Uhud dan mengetahui janji Abu Sufyan untuk menyerang kaum muslimin, lalu ia pergi untuk kembali lagi di tahun berikutnya. Maka pergilah tokoh-tokoh Yahudi semacam Salam ibn Abul al-Haqiq, ya, Salam ibn Mishkam atau Mushkim, Kinana bin Rabi' dan lainnya untuk menemui orang-orang Quraisy di Mekah guna memprovokasi mereka agar menyerang Rasulullah SAW dan mengajak mereka untuk bersekongkol. Orang-orang Yahudi itu berjanji akan membantu kaum musyrikin. Maka orang-orang Quraisy pun meresponnya. Kemudian berangkatlah mereka menemui suku Ghatafan, lalu mengajak mereka ikut serta. Suku Ghatafan pun menerima ajakan tersebut. Kemudian mereka berkeliling menemui kabilah-kabilah Arab yang untuk juga mengajak mereka bergabung melakukan itu. Maka ada di antara mereka menerima ajakan koalisi tersebut. Setelah itu pergilah orang-orang Quraisy di bawah pimpinan Abu Sufyan ibn Harb dengan pasukan sebanyak 4.000 personel dari Quraisy. Mereka berpapasan dengan Bani Sulaim di Mar Az-Zahran. Lalu pergi pula Bani Asad, Faraza atau Fazara, Ashja dan Bani Murrah.
Kemudian datanglah suku Ghatafan yang dipimpin oleh Uyainah bin Hasan, orang-orang kafir yang berkumpul untuk ikut dalam perang Khandak Parit berjumlah sekitar 10.000 personil. Masalah menjadi genting bagi kaum muslimin ketika orang-orang Yahudi dari Bani Quraidah juga mengkhianati mereka dan melanggar perjanjian seperti kebiasaan orang-orang Yahudi di setiap masa dan tempat. Posisi mereka amat strategis hingga memungkinkan lagi atau mungkin bagi mereka untuk memukul kaum muslimin dari belakang. Kaum muslimin benar-benar berada dalam posisi sebagaimana Allah gambarkan dalam Al-Quran. Nanti saya bacakan ayatnya surah Al-Ahzab ayat 9 sampai 11.